Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adi. Di video ini saya masih membahas seputar asam lambung, GERD, dan juga anxiety disorder. Nah, teman-teman, di video sebelumnya saya menyuruh teman-teman untuk mengenali semua sensasi yang berasal dari lambung dan juga sensasi yang berasal dari kecemasan. Ketika kalian sudah kenal, sudah tahu, kalian sudah tidak bingung lagi apakah saya ini kumat dari lambung atau kumat dari kecemasan, maka kalian itu tinggal menyembuhkan yang namanya lambung dan juga kecemasan. Bagaimana cara menyembuhkan lambung? Seperti yang video sebelumnya, saya juga menyuruh teman-teman untuk menerapkan jam makan dan juga menu makannya. Itu merupakan tahapan untuk penyembuhan lambung. Lakukan jam makan dan juga menu makan ini selama 4 minggu. Nanti semua sensasi yang berasal dari lambung itu akan hilang satu persatu. Dan ketika semua sensasi ini hilang satu persatu, kalian itu akan berfokus untuk menyembuhkan yang namanya kecemasan saja. Nah, kecemasan ini teman-teman, sebenarnya puncak dari kecemasan ini ada dua hal. Yang pertama itu kecemasan akan takut mati. Terus yang kedua, kecemasan akan takut penyakit berat. Nah, kecemasan akan takut mati ini teman-teman sebenarnya perlu kesadaran diri dan juga kepasrahan untuk menyembuhkan yang namanya kecemasan. Pondasinya itu yaitu agama, teman-teman. Agama ini sangat penting karena ketika teman-teman sudah berpegang ataupun berpaut dengan agama ini, teman-teman itu akan lebih giat beribadah dan juga akan menimbulkan yang namanya sifat pasrah dan juga sifat legowo. Ketika kalian sudah pasrah dan legowo, bisa menerima kenyataan, bisa menerima takdir, kalian itu akan menekan yang namanya kestabilan dari emosi kita. Nah, ketika emosi kita sudah stabil, kita itu tidak akan menyalahkan orang lain atas penyakit kita itu tidak akan menyalahkan orang lain atas kondisi kita, dan dengan sifat ini akan membantu proses penyembuhan penyakit asam lambung ini. Jadi kuncinya itu teman-teman, kenali dulu semua sensasi. Setelah kalian sudah kenal, sembuhkan lambungnya, baru yang namanya sembuhkan kecemasannya. Memang butuh waktu dan bertahap untuk menyembuhkan penyakit lambung ini. Jadi teman-teman itu harus sabar, disiplin, dan juga butuh yang namanya kerja keras. Jadi saran saya teman-teman, setiap sensasi yang kalian rasakan itu kenali apakah ada yang dari lambung atau apakah dari kecemasan. Nanti ketika sensasi kalian itu kumat, kalian itu akan tahu ataupun bisa mengantisipasi penyakit ini tidak salah teman-teman. Ketika sensasi lambung, kalian pengobatan itu atau antisipasinya itu ya harus menyembuhkan lambungnya dengan cara misalnya makan dan juga minum obat. Dan ketika kumat gara-gara kecemasan, kalian itu bisa mencuekkan atau bisa mengabaikan semua sensasi dari kecemasan. Terus teman-teman itu masih ada yang bertanya, kenapa saya ini masih keliengan, masih mudah cepat lapar. Nah, untuk sensasi keliengan ini teman-teman itu biasanya timbul dari lambung teman-teman. Karena apa? Dulu saya di awal-awal ketika belum terkena yang namanya anxiety, saya itu sudah merasakan yang namanya keliengan. Jadi ini fix benar-benar dari lambung. Ketika teman-teman itu masih merasa keliengan, berarti lambung kalian itu belum 100% yang namanya normal atau sembuh teman-teman. Memang ketika di tahap pemulihan, sensasi yang namanya keliengan ini masih ada teman-teman. Berarti lambung kita itu masih belum normal betul, tetapi sudah ada perbaikan ataupun sudah menuju kesembuhan 80 atau 90%. Jadi sensasi keliengan ini bukti dari lambung kita itu memang sudah agak membaik, maka sensasi keliengan ini akan timbul secara tidak terus-menerus ataupun mungkin seminggu sekali atau 3 hari sekali atau 10 hari sekali. Itu merupakan bukti dari bahwa lambung kita itu sudah mulai membaik teman-teman. Terus kenapa sih kita itu mudah cepat lapar? Nah, untuk mudah cepat lapar ini teman-teman, biasanya penderita asam lambung ini memang di awal-awal biasanya susah untuk makan ataupun merasa enak untuk makan. Jadi ketika sekarang teman-teman itu mengalami sensasi yang namanya cepat mudah lapar, berarti asam yang ada di lambung kalian itu sedang tinggi ataupun sedang banyak teman-teman. Jadi ketika kalian mencerna sesuatu itu cepat terkuras oleh asam lambung dan menyebabkan kalian itu lapar kembali. Jadi saran saya, kalian itu harus memakan makanan yang susah dicerna oleh lambung. Misalnya seperti daging, makan nasi seperti orang biasa, jangan makan bubur. Karena apa? Ketika kalian makan bubur, maka sama saja seperti kalian itu memakan air teman-teman. Sekali datang, bubur itu akan hilang dengan sekejap karena asam lambung itu cepat memprosesnya. Jadi kalian itu harus mengkonsumsi makanan yang memang susah untuk dicerna oleh lambung. Dan juga kalian itu harus yang namanya nyemil teman-teman, ataupun diselingi dengan cemilan. Cemilan yang baik itu saran saya teman-teman, cemilan yang mengandung protein ataupun gizi atau nilai makannya itu bisa membuat kalian itu bertahan
dari lapar agak lama. Misalnya seperti sereal, ubi, apalagi kentang. Ini semua teman-teman bisa menahan rasa lapar kalian untuk sampai ke di jam makannya. Jadi yang teman-teman harus pahami betul, ketika lambung kalian sudah normal, maka sensasi keliengan ini akan bertahap mulai hilang atau timbulnya itu mulai jauh teman-teman, mungkin seminggu, 2 minggu, 10 hari, berarti lambung kalian itu sudah benar-benar mulai membaik. Ketika rasa keliengan kalian itu setiap hari, berarti lambung kalian itu memang belum sepenuhnya sembuh ataupun masih proses untuk penyembuhan. Makanya teman-teman itu harus disiplin, harus benar-benar menjaga makannya, harus benar-benar menjaga menu makannya, harus benar-benar menerapkan apa yang saya sarankan di video sebelumnya teman-teman. Mungkin di antara kalian sekarang masih yang mengalami yang namanya susah tidur. Nah, susah tidur ini teman-teman sebenarnya efek dari rasa kecemasan ataupun takut berlebih. Nah, biasanya ketika kita itu cemas ataupun ketakutan kita itu berlebih, menyebabkan kita itu menjadi waspada dan waspada tinggi, sehingga menyebabkan kita itu tegang dan juga menyebabkan kita itu merasa deg-degan, menyebabkan kita itu merasa was-was. Jadi rasa ketakutan ini menyebabkan kita itu untuk susah tidur. Makanya teman-teman, saran saya teman-teman, ketika kalian untuk mencoba tidur, cobalah teman-teman itu untuk tidak memegang HP pada saat mau tidur. Misalnya kalian itu mau tidur jam 10 malam, cobalah dari jam 8 malam itu kalian jangan memegang HP. Selama 2 jam sebelum tidur kalian jangan memegang HP terlebih dahulu. Bagaimana caranya agar kalian itu mudah untuk tidur? Nah, ketika kalian itu mau tidur jam 10 misalnya teman-teman, cobalah kalian itu tidak untuk memegang HP ataupun memainkan handphone teman-teman. Tetapi kalian itu cobalah untuk memutar musik ataupun suara hujan ataupun suara alam, dan letakkan HP kalian itu di kejauhan dari kalian sehingga kalian itu terdengar agak samar-samar dari suara tersebut teman-teman. Ini bisa membantu atau bisa merelaksasi tubuh kalian untuk tidur teman-teman. Terus apalagi sih yang membantu kalian itu agar cepat tidur? Nah, kalian itu bisa teman-teman mematikan lampu ataupun buat penerangan yang kecil saja, jangan sampai terlalu terang. Dan juga teman-teman itu cobalah untuk sebelum tidur itu membaca doa, sudah itu berzikir, beristighfar. Ini bisa membuat kalian itu lebih rileks, lebih santai, dan menyebabkan mata kalian itu akan lelah, menyebabkan kalian itu lebih mudah untuk tidur teman-teman. Jadi inti saya membuat video ini teman-teman, saya itu pengen membantu agar kalian itu cepat sembuh, cepat pulih dari penyakit asam lambung ini, dengan catatan kalian itu menerapkan apa yang sudah saya berikan. Dari video sebelumnya saya itu menyarankan teman-teman untuk mengenali semua sensasi asam lambung, dan ketika kuman teman-teman itu bedakan apakah sensasi yang kuman ini berasal dari lambung atau sensasi dari kecemasan. Setelah kalian tahu sensasi mana yang membuat kalian kuman, kalian akan lebih mudah untuk mengantisipasi ataupun mengobatinya. Ketika sensasi lambung, maka kalian harus makan, harus minum. Setelah itu teman-teman minum obat. Ketika sensasi kecemasan, teman-teman mungkin bisa mengabaikan ataupun bisa istighfar ataupun bisa merelaksasi diri teman-teman itu sendiri. Dan ketika sudah mengenali semua sensasi ini, teman-teman tinggal menyembuhkan lambung. Dan setelah 4 minggu kalian menerapkan yang namanya jam makan juga pola makan, maka kalian berfokus untuk menyembuhkan kecemasannya. Jadi teman-teman, itulah saran dari saya ataupun metode dari saya untuk metode penyembuhan penyakit asam lambung ini. Nah, mulai dari sekarang teman-teman itu cobalah disiplinkan diri kalian untuk menerapkan apa yang telah saya katakan tadi teman-teman, apa yang telah saya sharing di video-video saya teman-teman. Mulai dari sekarang disiplinkan diri kalian untuk menerapkan pola yang setelah saya berikan ini teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman video dari saya di kali ini. Sebelum saya membahas video selanjutnya, teman-teman harus melakukan dulu apa yang saya berikan ini. Nanti setelah teman-teman sudah lakukan makan 4 jam sekali selama 4 minggu, nanti teman-teman akan saya berikan metode-metode selanjutnya agar teman-teman itu lebih paham lagi dan bisa memulihkan tubuh kalian itu lebih cepat lagi teman-teman. Mungkin teman-teman sekian dulu dari saya. Jangan lupa dukung saya dengan cara like dan subscribe video ini agar teman-teman nanti tahu ketika saya mengupload video terbaru, dan teman-teman bisa ada notifnya dan bisa menonton video saya lebih cepat teman-teman. Sekian dari saya Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.